Akhwati fillah, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang kisah Abu Hanifah dan kedua orang tuanya, karena sejatinya anak-anak yang saleh itu biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua yang saleh. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita berkenalan dengan ibunda Imam Abu Hanifah, maka alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu tentang siapakah sebenarnya Abu Hanifah. Karena banyak orang yang belum mengenal siapa Abu Hanifah. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama. Abu Hanifah, akhwati fillah, adalah salah satu dari 4 imam madhab. Kita sudah pernah belajar tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita sudah pernah belajar tentang Imam Malik ya rahimahullah. Dan kita hari ini belajar tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah, teman-teman, namanya beliau itu adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Marzuban. Beliau itu dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah, atau kalau Masehinya beliau dilahirkan pada tahun 699 Masehi. Beliau juga, teman-teman, termasuk dari golongan tabi'in, karena beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yakni Anas bin Malik. Dan siapapun yang pernah berjumpa dengan para sahabat, maka bisa disematkan kepadanya adalah seorang tabi'in. Dan siapapun yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW kemudian beriman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan Islam, maka disematkan untuknya gelar sahabah. Nah, ini adalah sebuah definisi yang perlu kita ketahui, apa itu sahabat dan siapa itu tabi'in. Taib. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Abu Hanifah memiliki seorang ayah. Seorang ayah. Nah, ini nih saya kira perlu kita pelajari bagaimana ayahnya Imam Abu Hanifah yang begitu berhati-hati untuk tidak makan sesuatu yang haram, untuk tidak memasukkan ke mulutnya sesuatu yang syubhat. Karena ketika ia tidak memasukkan sesuatu yang syubhat ke dalam perutnya, ia tidak memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, maka Allah akan jaga tubuhnya, Allah akan jaga anak keturunannya. Jadi suatu hari ayahnya Abu Hanifah, yakni Nu'man bin Thabit, sedang berjalan di kota Kufah. Tiba-tiba ada sebuah apel tuh jatuh dari kebun ya. Kemudian ia mengambil separuh dari buah apel itu, dan ketika tersadar, ternyata teman-teman, baru separuh dimakan tuh, kemudian beliau langsung akhirnya mencari tukang kebun di kebun tersebut dan menyerahkan apel yang separuh itu ke tukang kebun. Kemudian tukang kebun itu mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa menerima setengah apel ini karena memang ini bukan kebunku, ini kebun majikanku, katanya beliau ya, ini kebun majikanku, jadi engkau harus minta maaf ke tuanku, ke majikanku. Padahal teman-teman, jarak ke rumah majikannya itu yang punya apel, yang punya kebun apel itu jaraknya sehari semalam. Subhanallah, ditempuhlah ya oleh bapaknya Abu Hanifah, Thabit, ditempuhlah oleh Thabit ini. Kemudian setelah itu, Masya Allah, berjumpa Thabit dengan si pemilik kebun ya, dan beliau bercerita bahwasanya aku menemukan sebuah apel, kemudian memakan separuhnya, dan ini tinggal separuh lagi. Saya nggak mau tubuh yang Allah berikan ini ternyata aku beri makan dari makanan yang haram ya, dan nanti kelak dimasukkan ke dalam neraka ya. Subhanallah. Maka akhirnya teman-teman, Thabit, bapaknya Abu Hanifah ini, meminta maaf kepada pemilik kebun ya, dan pemilik kebun merasa takjub dengan kejujuran yang dimiliki oleh ayahanda Abu Hanifah, oleh ayahandanya Nu'man, yaitu Thabit. Kemudian mengatakan kepada Thabit ini, wahai pemuda, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau engkau mau aku memaafkanmu, katanya tukang kebun, ada syaratnya. Subhanallah, Thabit ini teman-teman, saking pengennya tukang kebun itu memaafkan beliau mengatakan, saya akan memenuhi apapun syarat yang engkau ajukan. Kemudian yang punya kebun ini berkata, aku akan maafkanmu kalau engkau menikahi putriku ya. Tapi ketahuilah, kata tukang kebunnya, bahwasanya putriku itu dia adalah seorang yang tuli, seorang yang bisu, seorang yang buta, dan seorang yang lumpuh. Kemudian waktu itu Thabit, bapaknya Abu Hanifah,
berpikir, ya Allah, untuk meminta maaf dari separuh apel aja sampai harus menikahi putrinya yang keadaannya tuh, kalau mungkin bagi orang zaman sekarang ya, mau menikahi seorang putri yang dia tuh sudah dikatakan buta, bisu, tuli, lumpuh, siapa yang mau? Tapi subhanallah, Sabit ini teman-teman, beliau masih berpikir, tapi kan saya butuh maafnya tukang kebun ini gitu ya. Masalahnya panjang nanti kalau nggak mendapatkan maaf dari tukang kebun ini. Akhirnya beliau pun menerima teman-teman untuk dinikahkan dengan putri pemilik kebun. Nah, setelah menikah, kemudian Sabit ini masuk ke rumah istrinya. Berarti ini ibunya Abu Hanifah ya. Subhanallah, Sabit terkejut ketika ternyata teman-teman, ketika Sabit mengucapkan Assalamualaikum, terjawab dari dalam kamar itu Waalaikumsalam gitu ya. Terus sampai waktu itu Sabit bingung, adakah malaikat yang mendengar salamku? Kenapa kok saya salam? Kata Sabit, nggak apa-apalah saya salam. Walaupun istriku tuh buta, bisu, tuli, lumpuh, yang penting nanti ada yang menjawab malaikat. Kaget-kaget ya, Sabit itu terkaget-kaget karena habis salam ada yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika melihat kanan, kiri, tengok, kok nggak ada siapapun gitu ya, kecuali istrinya ya. Maka subhanallah, istrinya mengatakan ya bahwasanya aku itu adalah seorang yang bisa mendengar gitu ya. Terus kata Sabit, tapi kan ayahmu tadi bilang kalau engkau itu buta, bisu, tuli, lumpuh ya. Maka waktu itu ibunya Imam Abu Hanifah mengatakan, kata beliau, ayahku itu berkata benar, karena memang aku itu buta karena aku tidak pernah melihat segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi maksudnya butanya itu bukan buta mata teman-teman, tapi buta karena tidak melihat segala sesuatu yang diharamkan Allah. Dan kata ibunya Abu Hanifah, aku juga tuli karena aku tak pernah membiarkan telingaku untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga adalah bisu karena tidak mengucapkan kata-kata yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berdusta, katanya ibunya Imam Abu Hanifah ya. Dan aku lumpuh karena memang kakiku itu hanya aku pakai untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Jadi memang teman-teman lihat kedua orang tua Imam Abu Hanifah. Lihat bagaimana solih dan solihahnya. Yang satu ayahnya seseorang yang sangat-sangat warok, seseorang yang sangat berhati-hati untuk memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya. Ibunya adalah seorang yang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membiarkan telinganya untuk mendengar sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, tidak membiarkan matanya untuk melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, mulutnya tidak dibiarkan untuk berkata-kata sesuatu yang tidak Allah ridai ya, kakinya pun demikian, Masya Allah. Maka dari kesolihan keduanya, Allah berikan kepada mereka hadiah ya, yaitu seorang anak yang bernama Nu'man. Jadi Abu Hanifah ini adalah kunyah. Masih ingat kunyahnya 4 madhab? Biar lebih gampang teman-teman, imam 4 madhab itu kan ada 4. Yang kunyahnya sama 3. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, itu kunyahnya sama, Abu Abdillah. Nah yang beda itu Abu Hanifah. Abu Hanifah kunyahnya Abu Hanifah. Namanya Nu'man bin Sabit. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman, Masya Allah. Maka dari itu, pelajaran yang bisa kita ambil nih, ya saat ini bagi kita sebagai orang tua, hendaklah ketika kita ingin anak-anak kita seperti Abu Hanifah, hendaklah mulai dari diri kita, mulai dari suami kita, untuk senantiasa taati Allah Subhanahu wa taala dan jangan melanggar batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW telah jelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Begitu pula ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu kepada kita, maka kita dengan bersegera untuk menyambut perintah dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui siapa ayahnya Abu Hanifah dan siapa ibu Abu Hanifah ya, yang terkenal kesolihannya, yang terkenal kewaraannya, yang terkenal kesolihannya, karena memang yang namanya solihnya orang tua itu teman-teman ya, kalau orang tuanya solih, kalau orang tuanya salihah, itu Allah akan jaga anak keturunannya.
Bahkan bukan hanya Allah jaga di dunia teman-teman, tapi nanti Allah juga akan kumpulkan tuh orang-orang yang salih dan salihah bersama anak cucu keturunannya di surga. Ya subhanallah. Kalau kita punya cita-cita yang besar, ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang indah, maka mulailah kita pantaskan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang salih, yang salihah. Nah, ayahnya Imam Abu Hanifah, ya Tsabit ini juga terkenal seorang pedagang yang sukses. Beliau terkenal sebagai pedagang sutra waktu itu ya di Kufah. Ya, tapi aslinya sebenarnya teman-teman, aslinya Imam Abu Hanifah itu berasal dari Persia. Beliau itu orang A'jam. Lihat, beliau Abu Hanifah beserta nenek buyutnya, kakek buyutnya itu bukan orang Arab ya, tapi orang A'jam. A'jam itu adalah sebutan bagi siapapun yang bukan orang Arab. Dari sini kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya seorang ulama itu tidak harus dari orang Arab ya. Kalau orang A'jam dia punya ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Teman-teman, jangan pernah berpikir ya anak-anak kita tidak mungkin menjadi imam di Masjid Nabawi. Jangan pernah berpikir anak-anak kita tidak mungkin menjadi syekh di Masjid Nabawi atau di Jami'ah, misalnya Madinah An-Nabawiyah. Demi Allah, kalau Allah berikan kepada anak-anak kita derajat dengan ilmu yang anak-anak kita miliki, maka itu sangat mudah Allah jadikan anak-anak kita imam di Masjid Nabawi ataupun imam Masjidil Haram. Dengan sangat mudah Allah jadikan anak-anak kita ulama yang mengajar ribuan mahasiswa yang ada di Madinah Nabawiyah. Saya, suami dan anak-anak tuh berjumpa dengan ulama namanya Syekh Tahir gitu ya, Al-Minangkabau. Beliau udah lama ini peristiwanya. Beliau orang Indonesia asli Tulen. Waktu itu ke Yogyakarta di daerah Yui, dan saya dan suami menghadiri majelisnya. Kami juga pernah berjumpa dengan beliau. Saya Anis Tahir ya. Orang Indonesia, saya lupa beliau asalnya Al-Minangkabau atau apa, tapi orang Indonesia ya, Masya Allah. Nah ini subhanallah Allah berikan kepada Syekh derajat yang tinggi ya, Masya Allah, mengajar di Jami'ah Madinah An-Nabawiyah ya, Masya Allah. Di Imam Abu Hanifah ini teman-teman, Masya Allah, beliau bukan orang Arab, melainkan orang A'jam. Kemudian Imam Abu Hanifah dari waktu kecilnya ya, beliau itu sangat terkenal. Beliau dengan kecerdasannya yang luar biasa. Bahkan beliau, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, mampu menghafal Al-Quran dan menyelesaikan hafalannya dari kecil ya. Dan kalau kita lihat, bukan hanya Imam Abu Hanifah yang sudah menghafal Al-Quran di waktu kecil ya. Imam Syafi'i juga beliau menghafalkan Al-Quran dari kecil. Imam Malik pun demikian. Maka ini kita bisa ambil pelajaran. Kalau anak-anak kita siapkan untuk menjadi para ulama, pondasi yang mesti kita lakukan ketika anak-anak kita kecil di antaranya adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Biasanya teman-teman yang saya lihat kawan-kawan kami yang ada di Yaman itu dulu kalau anak-anaknya sudah selesai menghafalkan Al-Quran di usia-usia yang sangat-sangat belia ya. Saya juga punya kawan yang anaknya subhanallah Allah berikan kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran di usia 7 tahun ya di Yaman. Setelah itu ayahnya mendudukkan putranya itu untuk duduk ya, belajar bareng tuh bersama ayahnya, bersama gurunya, mempelajari hadis-hadis Nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Mulai anaknya itu diajarkan untuk menghafal kitab-kitab kecil, kitab Umdatul Ahkam, kitab-kitab hadis ya, kitab Bulughul Maram, kitab tauhid ya, matan-matan ilmiah, mutun itu matan-matan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, matan-matan nadom-nadom yang di sana itu sudah biasa anak-anak kecil hafalkan ya. Misalnya dalam ilmu tajwid Tuhfatul Atfal, mereka sudah biasa menghafal mutun-mutun ilmiah. Nah, ini cara di antara cara kalau misalnya teman-teman pengen anak-anaknya nanti menjadi para ulama. Jadi dari kecil tuh sudah disibukkan dengan ilmu. Dari kecil sudah disibukkan dengan berbagai macam hafalan ya. Pastinya teman-teman menghafal di waktu kecil itu akan lebih melekat daripada kita menghafal sudah besar, ya kan? Begitu pula anak-anak kita. Kalau dari kecil sudah menghafal, maka Allah akan satukan hafalan Al-Qur'annya dengan darah-darah mereka ya, Masya Allah. Pastinya tidaklah bisa anak-anak kita menghafalkan Al-Quran ataupun menghafalkan hadis-hadis Nabi kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah jadikan anak-anak kita cerdas secerdas Imam Abu Hanifah, agar Allah jadikan anak-anak kita kuat hafalannya seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, nah teman-teman, Abu Hanifah ini juga biasa ke pasar ya. Beliau tuh biasa ke pasar mengikuti ayahanda tercintanya yaitu Tsabit, karena memang ayahnya pedagang. Jadi Abu Hanifah sempat memiliki profesi seperti bapaknya.
yaitu seorang pedagang, seorang pembisnis. Ya, boleh-boleh aja, sah-sah saja menjadi seorang pembisnis. Kalau hartanya itu Allah berikan, Allah titipkan kepada orang saleh, maka orang saleh ini akan menjadi seorang yang amanah, ya. Dan ketika para ulama Kufah tahu kecerdasan Imam Abu Hanifah dari waktu kecil, ya, maka para ulama Kufah memberitahukan kepada ayahnya Imam Abu Hanifah, kepada Sabit. Dan Sabit pun Masya Allah akhirnya tahu tentang kelebihan Imam Abu Hanifah, kelebihan Nu'man kecil, ya. Dan setelah Nu'man kecil itu belajar Al-Quran sampai tuntas, ya, belajar hadis-hadis sampai tuntas, baru kemudian beliau membiarkan Imam Abu Hanifah ketika menjadi seorang pemuda untuk belajar dari ulama-ulama yang ada di kota Kufah. Bahkan Imam Abu Hanifah ini, Nu'man bin Sabit, beliau juga pernah menimba ilmu atau pernah berjumpa juga dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, ya. Tadi sudah disebutkan Anas bin Malik, kemudian beliau juga pernah berjumpa dengan Sahal bin Sa'ad, beliau juga pernah berjumpa dengan Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhum jami'an. Subhanallah. Nah, beliau, Imam Abu Hanifah, ya, ketika usianya 16 tahun, maka Nu'man bin Sabit melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya beliau tak lupa berziarah ke kota Madinah An-Nabawiyah. Di saat beliau menunaikan ibadah haji nih, teman-teman lihat bagaimana kecintaan Imam Abu Hanifah terhadap ilmu. Beliau menimba ilmu, ya, subhanallah. Orang-orang soleh ini benar-benar, ya, memprioritaskan dalam perjalanan menuju hajinya itu, dalam perjalanan mengunjungi Masjid Nabawi itu untuk menimba ilmu. Beliau sempat menimba ilmu dari seorang salih, ya, seorang tabi'in yang sangat-sangat terkenal, yaitu Atha bin Abi Rabah. Nah, Atha bin Abi Rabah ini adalah, teman-teman, seorang tabi'in yang keilmuannya itu sangat-sangat luar biasa, ya, Masya Allah. Seorang yang faqih, seorang yang alim, seorang yang wara, seorang yang, Masya Allah, ya. Jadi, beliau, Imam Abu Hanifah, juga berguru kepada Atha bin Abi Rabah. Kemudian, Imam Abu Hanifah juga, Nu'man bin Sabit, beliau juga punya banyak guru lagi. Gurunya beliau tuh, teman-teman, ada sampai, kalau dilihat dari kisahnya Imam Abu Hanifah ini, lebih dari 4.000 orang guru. Masya Allah. Dan beliau banyak menempuh perjalanan dari satu kota ke kota lainnya, dari satu negeri ke negeri lainnya. Masya Allah. Hanya untuk apa? Bukan perjalanan hanya untuk ini, ya, berfoya-foya, bukan. Tapi lebih dari itu, beliau berjalan untuk rihlah, untuk mencari ilmu. Subhanallah, subhanallah. Kemudian ada kisah yang sangat menarik, ya, yang bisa kita ambil pelajaran juga, bahwasanya Imam Abu Hanifah ini, teman-teman, beliau punya seorang guru, ya, dan ini guru yang terbaik, ya. Lihat, Masya Allah, ini penting bagi kita ketika kita belajar tuh, pilih guru yang terbaik, pilih guru yang terbaik. Jadi beliau, Imam Abu Hanifah, memiliki seorang guru yang bernama Syekh Hamad bin Abu Sulaiman Al-Kufi. Nah, beliau itu berguru kepada Syekh Hamad ini, teman-teman, kurang lebih sekitar 22 tahun. Lihat, jadi ada yang mengatakan selama 18 tahun. Ada yang mengatakan, wallahu ta'ala alam, ya, ada yang mengatakan 22 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Yang jelas, Abu Hanifah belajar dengan Syekh Hamad ini dalam rentang waktu yang cukup lama, kan? 18 tahun tuh lama nggak lama. Jadi, teman-teman, yang namanya belajar tuh nggak bisa instan. Yang namanya belajar tuh nggak bisa sebentar. Yang namanya belajar itu harus membutuhkan waktu yang lama. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan ketika beliau menyebutkan ala la tanalul ilmi illa bisittatin saumbika antausilia bibayanin, kata beliau di antara syarat untuk mencari ilmu itu ada 6, di antaranya tulis zaman, waktu yang lama. Abu Hanifah menjadi seorang yang faqih, menjadi seorang yang berilmu, menjadi imam 4 madhab. Di antaranya beliau berguru kepada Syekh Hamad ini kurang lebih selama 18 tahun. Lihat, sampai-sampai beliau itu, teman-teman, ya, ketika berguru dengan Syekh Hamad, beliau ketika menjadi muridnya, ya, beliau tuh sangat-sangat enggan, sangat segan kepada gurunya untuk membuka halaqah ketika gurunya tuh masih hidup. Jadi beliau tuh nggak mau ketika gurunya masih ada mengajar di masjid di Kufah, kemudian beliau membuka halaqah baru tuh beliau nggak mau. Karena menurut beliau, aku harus menghormati guruku, memuliakan guruku. Guruku lebih pintar daripadaku, guruku lebih mulia. Maka di sini Imam Abu Hanifah tidak mengajar ketika Syekh Hamad masih mengajar. Suatu hari, pernah waktu itu Syekh Hamad diberitahu oleh keluarganya bahwa Syekh Hamad harus pulang ke kampungnya. Jadi keluarganya tuh ada kerabatnya di Basrah yang meninggal dan tidak punya ahli waris selain Syekh Hamad ini, teman-teman, selain gurunya Nu'man bin Sabit, selain gurunya Abu Hanifah. Maka akhirnya mau nggak mau Syekh Hamad, karena muridnya kan sudah banyak banget di Masjid Kufah, akhirnya memilih murid terbaiknya, dan murid terbaiknya yaitu Abu Hanifah. Ya, murid terbaiknya untuk
menggantikan posisi beliau dalam mengajar. Subhanallah, ternyata Imam Abu Hanifah itu ketika mengajar banyak sekali yang bertanya. Sampai-sampai jumlahnya ada kurang lebih sekitar 60 pertanyaan, teman-teman. Dan subhanallah, ini menunjukkan betapa rendah hatinya Abu Hanifah ya. Ketika beliau menjawab 60 pertanyaan itu, 30 beliau jawab, 30 lagi beliau tanya lebih kepada Syekh Hamad ya. Jadi menunggu Syekh Hamad datang, kemudian beliau tanya lagi kepada Syekh Hamad, baru kemudian beliau akhirnya memberitahukan jawabannya setelah berjumpa dengan guru tercintanya. Nanti teman-teman bisa baca lagi nih, karena ini waktunya sudah mepet tuh, bagaimana ada seorang ateis ya mendebat Imam Abu Hanifah, dan dengan begitu kecerdasan yang Imam Abu Hanifah telah Allah titipkan kepada Imam Abu Hanifah bisa menjawab setiap pertanyaan dari ateis ini dengan jawaban yang sangat luar biasa. Masya Allah, ini menunjukkan kecerdasan Imam Abu Hanifah. Baik, nanti teman-teman bisa baca lagi ya, coba aja cari ya jawaban Imam Abu Hanifah dengan orang-orang ateis gitu ya. Nah, di sini ada yang perlu saya sampaikan ya, ini terkait dengan ibunya Imam Abu Hanifah ya. Jadi teman-teman, gurunya Imam Abu Hanifah ini adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa mencintai ilmu ya. Sampai-sampai pernah nih suatu hari Imam Abu Hanifah ini fatwanya ditolak oleh ibunya sendiri. Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa baktinya Imam Abu Hanifah kepada ibunya. Jadi suatu hari ibunya tuh pernah ada sebuah masalah nih. Kemudian beliau itu curhat ke Imam Abu Hanifah. Permasalahan yang beliau alami, beliau pernah bersumpah dan melanggar sumpah. Kemudian apa yang harus dilakukan? Maka Imam Abu Hanifah mencoba untuk menjawabnya ya. Ini loh Bu, solusinya begini-begini. Subhanallah, ternyata teman-teman, ibunya tuh tidak mau mendengar pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kata beliau, antarkan aku kepada Zur'ah Al-Qas. Ya, Zur'ah Al-Qas itu juga seorang ulama di Kufah, yang mana padahal Zur'ah Al-Qas ini teman-teman, beliau itu muridnya Abu Hanifah. Ya subhanallah. Lihat, maka Abu Hanifah pun beliau menggandeng tangan ibunya ya, mengantarkan ke kediaman Zur'ah Al-Qas ini ya, Masya Allah. Sampai-sampai di rumahnya Zur'ah Al-Qas ini, ketika Zur'ah Al-Qas melihat gurunya membawa ibunya, terkaget-kaget kan, Masya Allah, ini kan guruku, kenapa sampai datang ke sini? Tapi subhanallah, dengan kerendahan hati Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ibunya ingin bertanya, tolong dijawab ya. Dan waktu itu Abu Hanifah berbisik kepada Zur'ah, ini loh jawabannya ini nanti gitu ya. Dan Zur'ah ya, karena tahu ingin taat kepada gurunya, maka subhanallah ya, Zur'ah ini juga akhirnya memberitahukan jawaban yang telah diberitahu oleh gurunya, oleh Imam Abu Hanifah ya. Jadi nah, setelah ibundanya mendengar jawaban dari seorang syekh di Kufah, yaitu Zur'ah bin Al-Qas, maka beliau bahagia, senang gitu ya. Padahal ya jawabannya dari anaknya juga, dari Abu Hanifah. Tapi kan Abu Hanifah nggak memberitahukan kepada ibunya ya, Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Bahkan nih teman-teman, ibunya Imam Abu Hanifah ini juga seorang yang beliau sangat gemar untuk duduk di majelis ilmu. Suatu hari beliau ingin diantarkan oleh putra tercintanya, oleh Abu Hanifah, ke majelisnya Umar bin Dar. Maka Imam Abu Hanifah tidak banyak membantah. Ketika itu beliau langsung menaikkan ibunda tercintanya di atas keledai ya, mengantarkan ke majelisnya Umar bin Dar. Dan sama keadaannya, Umar bin Dar juga kaget karena Abu Hanifah itu termasuk dari guru beliau ya. Jadi termasuk dari guru beliau, dan subhanallah Imam Abu Hanifah tetap ya duduk di majelis muridnya agar ibunya bisa belajar ya. Dan Masya Allah, begitulah sosok seorang ulama ya, mau duduk di majelis muridnya demi ibunya, demi menghormati ibunya ya, Masya Allah. Barakallahu fih wa barakallahu fiha, kepada ibunya Imam Abu Hanifah yang sangat luar biasa cintanya terhadap ilmu, sampai-sampai yang beliau ingin dengarkan bukan hanya apa yang ingin disampaikan oleh putra tercintanya, melainkan beliau juga ingin agar beliau diantarkan kepada ulama-ulama yang ada di Kufah pada zamannya. Pelajaran yang bisa diambil teman-teman, di sini kita bisa melihat bagaimana baktinya Abu Hanifah kepada ibunda tercintanya. Beliau tidak gengsi ketika harus mengantarkan ibunda tercintanya ke majelis muridnya sendiri. Beliau pun ya dengan
ketulusannya ya mengantarkan ibunda tercinta ya untuk duduk di majlis ilmu. Masya Allah. Dan pelajaran yang bisa kita ambil, faidah yang bisa kita ambil adalah siapapun dari kita yang ingin anak-anak kita mencintai ilmu, maka mulailah dari dalam diri kita. Lihat ibunya Imam Abu Hanifah sangat cinta dengan ilmu, sangat suka di majlis ilmu. Dan Allah anugerahkan kepada ibunya Imam Abu Hanifah anak ya, yaitu Nu'man bin Sabit, seorang yang sangat-sangat cinta dengan ilmu. Ya subhanallah, begitulah teman-teman, apa yang kita lakukan dari sebuah amal solih, maka Allah akan berikan kemudahan kepada anak-anak kita untuk mengamalkan amal solih yang pernah kita lakukan. Subhanallah, semoga kita bisa menjadi ibu yang senantiasa menjadi suri tauladan ya, yang baik untuk kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Dan pastinya Imam Abu Hanifah ini mendapatkan banyak sekali pujian-pujian dari para ulama, teman-teman, diantaranya dari Imam Syafi'i, diantaranya dari Imam Malik, dari Imam Ahmad ya, karena subhanallah mereka itu mengetahui bahwasanya Abu Hanifah adalah orang yang sangat luar biasa. Dan dari sini kita bisa ambil pelajaran, Masya Allah ya, para ulama umat madhab itu mereka saling menghormati, mereka tidak saling mencela, mereka memiliki ilmu yang sangat-sangat luar biasa, tapi di antara mereka itu saling menghormati, mereka sangat memuliakan antara satu ulama dengan ulama lainnya. Maka hari ini teman-teman, jadilah kita itu orang-orang yang apabila misalnya ada seorang yang berilmu, maka kita hormati orang yang berilmu itu, bukan untuk dijadikan sebagai saingan. Apalagi misalnya kita masuk dalam madhab Imam Syafi'i, maka jangan pernah kita membenci orang-orang yang ikut dalam madhabnya Imam Malik misalnya, karena merekanya sendiri imam empat madhab itu tidak pernah yang namanya berselisih ya, walaupun mungkin ada selisih pendapat, tapi mereka akur, rukun, bahkan mereka saling memuji satu sama lain ya. Kemudian Imam Abu Hanifah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Ini lihat juga, ini ada pelajaran yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Imam Abu Hanifah meninggal dunia ya teman-teman, subhanallah, dalam keadaan diantarkan jenazahnya itu oleh ribuan bahkan jutaan manusia ya, Masya Allah, pada tahun 150 Hijriah ya. Bahkan Imam Ibnu Katsir pernah mengatakan ketika Abu Hanifah ini meninggal dunia, maka ada 6 kelompok besar ya penduduk Baghdad menyolatkan jenazah beliau secara bergantian ya, karena banyaknya orang yang hendak menyolatkan jenazah beliau ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan inilah bukti ya, ketika seorang ahlu sunnah wal jamaah meninggal, maka kata Imam Ahmad akan dihantarkan oleh ribuan orang ya jenazahnya sampai ke kuburan ya. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan kita senantiasa istiqamah di jalannya, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita teman-teman yang baik yang kelak nanti akan mengantarkan ya, menyolatkan jenazah-jenazah kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Abu Hanifah bersama kedua orang tuanya. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini kita memohon kepada Allah semoga suatu hari kelak kita pun bisa berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Baik, alhamdulillah selesai. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Kesempurnaan hanya milik Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.